Ini akses keduanya juga bisa lewat kalian dari sini. Kalian tinggal naik aja. Nanti nyampe atas kalian tinggal belok ke sana. Saya kira sebelum kita naik kita cek dulu saldo kita cukup. Kalian bisa ngecek di sini. Tinggal tempel dan saldonya kalian keluar. Iya. Setelah kalian cek saldo ada berapa di kartu ini, nah kalian bisa langsung aja ke daerah sini. Jadi kita punya untuk tap kartunya. Kalian tinggal tempel dan masuk deh. Jadi setelah kalian turun dari tangganya, kalian bakal sampai di sini. Di belakang sini tuh nanti bakal ada kereta yang kalian mau tumpangin. Jadi untuk kalian bisa tahu jadwal berapa keretanya, di papan merah itu udah ada tulisannya dan jadwalnya. Kayaknya ya mau naik ini. Nah sekarang kita udah ada di dalam kereta ini. Ini lagi transit, ada beberapa yang akan masuk dan kita akan tetap stay ke Manggarai. See you soon semuanya, dadah. Manggarai hanya sampai stasiun transit Manggarai. Sekarang kita transit, nah kalian tuh patokannya itu aja gedung itu. Nanti aku kasih lihat, nah itu tandanya kalian untuk transit ke Jakarta kotanya. Oh itu kasih beb, bukan. Semuanya, jadi kita udah turun tadi dari keretanya. Sekarang kita langsung aja naik angkot untuk ke museum baharinya. Ini ada penampakannya, kalau kalian bakal naik angkot, kalian bakal ngeliat jalan-jalan ini guys. Sampai deh di museumnya. Sampai pas turun dari angkot, di situ museum baharinya. Langsung aja kita masuk. Guys, ternyata ini tuh benarannya aja. Jadi kalian nanti kalau udah ngeliat di sini tuh, kalian tinggal jalan. Nah, di situ ada pohon kelapa tuh nanti. Nah, di situ kalian akan ngebeli tiketnya untuk masuk ke museumnya. Ini cuacanya lagi cerah banget. Nah, pas banget ada tulisan di jalan pasar ikan. Nih. Nah, itu guys yang aku maksud dengan pohon kelapanya. Nah, jadi itu kalian jalan terus. Ini nggak jauh banget, bahkan ini deket banget. Nanti kalian bakal ketemu jalan pasar ikan ini. Nah, ini dia untuk museumnya. Tadi itu cuma mendarat ya guys. Jadi kalau kalian turun di benarannya juga nggak apa-apa. Kan tinggal jalan sedikit. Nih sekitar bagus banget. Tuh langitnya juga mendukung banget guys cuacanya. Nah ini dia museum baharinya tuh, ada tulisannya museum bahari. Ini aku lihat ya. Nah ini dia museum baharinya. Nih. Terus kita nanti bakal masuk terus ketemu yang namanya tiket. Jadi kita bayar beli tiket ya. Nah, jadi kalian bisa baca ini ada riwayat museum baharinya. Halo semuanya, sekarang kita udah ada di lantai 2-nya di gedung 719 Museum Bahari. Yuk ikutin aku. Nah, ini dia di lantai 2-nya ada museum dengan ruangan dioramanya. Yuk, apa sih itu ruangan diorama? Ayo ikutin aku. Sebelum masuk, kalian bakal nemuin arisan ruang bangsa yang ada di Batavia. Jadi di ruangan diodarma ini berisi patung-patung. Yuk, lihat patung-patungnya apa aja sih? Nah, di ruangan yang pertama ini kita adalah di ruang diodarma yang berisi tentang patung-patung yang menjadi Batavia. Nah, di sebelah sini ini adalah pedagang dari bangsa India yang membawa agama. Pedagang India ini datang ke Indonesia pada abad ke-7. Di sini ada sejarahnya teman-teman, bisa dilihat. Sama seperti penjajah yang lain, pedagang India datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Karena pada saat zaman dulu rempah-rempah itu harganya mahal banget. Nanti kita akan kasih lihat di mana rempah-rempah dan rempah-rempah apa aja sih yang mahal banget di zaman itu. Yuk kita lihat lagi. Selanjutnya di sini adalah hubungan antara bangsa Arab dengan Nusantara. Ya, ini penyiaran dari agama Islam. Tapi
agama ini tidak hanya dibawakan oleh bangsa Arab aja loh, tapi kayak tadi bangsa India dan ada satu bangsa lagi itu juga ngebawa penyiaran agama Islam ke Nusantara. Nah, pada bangsa Arab ini datang pada abad ke-13 ke Nusantara. Bisa dilihat teman-teman di sini ada sejarahnya. Sama, tujuan awalnya adalah untuk mencari rempah-rempah atau membeli rempah-rempah. Karena kita tahu bahwa Nusantara kaya akan rempah-rempah. Nah, di sebelah sini ada patung terakhir yang membawa dan menyiarkan agama Islam juga loh. Nah, ini adalah dari pedagang Cina. Dia juga ikut menyiarkan agama Islam loh. Dia datang ke Indonesia pada abad ke-5. Tujuan awalnya juga sama teman-teman, untuk mencari rempah-rempah. Karena yang kita tahu sekali lagi bahwa Nusantara kaya rempah. Di sini ada sejarahnya, bisa dilihat. Ini ada petanya, ada rute-rutenya. Nah, bangsa-bangsa inilah dari bangsa Arab, India, dan Cina itu datang jauh sebelum bangsa Belanda menyerang Indonesia. Nah, setelah bangsa tiga ini datang, muncullah bangsa Portugis. Pada zaman itu, ada dua pimpinan yang sangat terkenal, yaitu dari De Alvin dan juga De Alfonso. Dia ini membawa pasukannya untuk mencapai tujuannya, yaitu mencari rempah-rempah dan membeli rempah-rempah. Tapi karena keserakahannya, dia berpikir untuk menguasai wilayah Indonesia, maka terjadilah pertempuran Portugis dengan Nusantara. Nah, dari awal kan aku udah membahas nih tentang rempah-rempah terus-menerus. Sebenarnya rempah-rempah itu apa aja sih yang pengen dicari sama mereka? Nah, di ruangan ini ada yang berisi semua rempah-rempah yang dicari. Jadi ikutin aku. Nah, rempah-rempah ini zaman dulu ini disebut dengan black gold. Kenapa sih bisa disebut dengan black gold? Karena dia bukan emas, tapi dia mahal banget. Nah, pada zaman dahulu ada 4 rempah-rempah yang sangat dicari dan harganya sangat mahal. Yang pertama itu ada kayu manis, cengkeh, lada, dan juga pala. Bahkan pada zaman dahulu di negara Belanda mempunyai rempah-rempah ini membuat kesetaraan sosial. Seperti misalnya aku bertanya, di rumah kamu ada rempah-rempah nggak? Misalnya kalau teman aku jawab ini nggak ada rempah-rempah, berarti standar sosial dia menengah ke bawah. Sedangkan kalau teman aku ini menjawab ada rempah-rempah di rumahnya, itu menandakan standar ekonomi dia menengah ke atas. Nah, kenapa sih rempah-rempah itu bisa dibilang jadi kesetaraan sosial dan mahal banget? Seperti kayu manis yang zaman dulu itu mahal banget. Kenapa bisa dibilang mahal? Karena bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia itu butuh biaya untuk kapalnya, biaya pangan orang-orang yang datang ke sini, persiapan senjata dan lain-lain. Itu yang membuat mereka akhirnya punya kesetaraan sosial jika memiliki rempah-rempah. Nah, tadi kita udah ngejelasin rempah-rempah apa aja sih yang mahal banget pada zaman dahulu dan kenapa dia bisa mahal. Sekarang kita masuk ke orang pertama yang masuk ke dalam Indonesia. Beliau masuk pada abad 15 atau pada tahun 1500-an. Nah, beliau ini adalah orang Belanda yang bernama adalah Cornelis de Houtman. Dia pertama kali datang ke Banten. Nah, seperti kita bisa lihat di sini, warga Banten ini seperti menyambut. Kenapa bisa bilang seperti menyambut? Karena Cornelis de Houtman pertama kali datang ke Banten dengan tujuan ingin membeli rempah-rempah. Dengan ada tujuan itu membuat warga Banten merasa bahagia. Kenapa? Karena dengan dia membeli rempah-rempah, ada pemasukan yang masuk untuk warga Banten. Tetapi karena keserakahan dia seperti agar dia membeli terus dan lain-lain, akhirnya dia mempunyai pikiran untuk menguasai tempat sekitar aja. Karena dia berpikiran dengan membeli terus lama-lama mungkin dia serakah, bukan mungkin, tapi dia memang serakah. Akhirnya dia mempunyai keinginan untuk menguasai tempat Banten. Gimana caranya? Seperti dia mulai curang dalam membeli rempah-rempah, strategi yang licik dan lain-lain. Sifatnya yang mulai kurang ajar membuat warga Banten ini akhirnya kesal, lalu mengusir Cornelis de Houtman ini. Di bawah pimpinan Cornelis de Houtman ini kurang lebih ada 200 sampai 300 orang yang datang dari Banten di bawah pimpinan beliau.
Lalu dari Banten, mereka ini diusir, tapi mereka tidak pulang ke bangsa negara asalnya, tapi mereka malah merantau ke Maluku. Nah, Maluku itu merupakan salah satu produser pala terbesar. Akhirnya mereka datang ke Maluku. Tapi ternyata sampai di Maluku, sifat mereka yang kurang ajar ini masih terus terulang. Akhirnya pribumi juga kesal, lalu mengusir dia kembali. Tapi dia berkata tidak pulang ke negara asalnya, tapi ke Aceh. Di Aceh, dia melakukan hal yang sama, seperti kecurangan, strategi yang licik, dan sifat yang kurang ajar pada pribumi. Akhirnya pribumi Aceh juga kesal dan mengusir kembali. Tetapi dia tidak mau. Akhirnya ada salah satu pahlawan Aceh wanita yang disebut dengan Kumalaya Hayati. Nah, di bawah pimpinan Kumalaya Hayati ini terdapat 2.000 sampai 3.000 janda teman-teman yang disebut dengan Inung Balai. Nah, akhirnya dua kelompok ini bertempur untuk mengusir Kolonel Sudirman ini, dan akhirnya Kolonel Sudirman tetap terusir. Nah, sekarang kita udah ada di ruang penjajahan asing di Batavia. Apa isi isinya? Nah, ternyata dari awal masuk kita udah disambut sama Marco Polo. Marco Polo ini dia berasal dari Italia nih. Dia nggak ngejajah kita teman-teman, tapi dia hanya berdagang ke Nusantara. Dia kayak gitu doang dari susahnya ya. Yuk, kita lagi. Nah, sama halnya dengan Vasco da Gama dan juga Ferdinand Magellan, dia itu berdagang ke Indonesia, tapi dia nggak nyampe ke Nusantara teman-teman, karena disayangkan mereka meninggal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lebih jelasnya. Tapi dia nggak nyampe ke kita karena dia meninggal saat pelabuhan, dua-duanya teman-teman. Dan dia juga menemukan buku Good Hope karena dia menemukan namanya Tanjung Harapan. Nah, disitulah dia menemukan harapan, maka dia menemukan buku dengan judul Good Hope. Nah, berikutnya adalah Fatahillah. Fatahillah ini benar teman-teman, perhitungannya tepat sekali. Karena Banten bisa ditundukkan dan diislamkan tanpa adanya konflik seperti tentara dari Pajajaran. Nah, pada tahun 1526, Pangeran Sanudin diangkat oleh Susuhunan Jati menjadi gubernur Banten. Pada tahun berikutnya, 1527, Banten sudah mulai tertata. Barulah Fatahillah berani untuk yang namanya menyerang Sunda Kelapa. Fatahillah sendiri itu membawa kurang lebih 1.452 tentara. Nah, tapi belum juga ditambah dengan relawan-relawannya yang tidak berseragam prajurit, seperti untuk memata-matai Sunda Kelapa dan lain-lain. Nah, karena merasa janjinya dikhianati, dia akhirnya menenggelamkan satu kapal yang dipimpin oleh Fatahillah ini, yaitu kapal dari Portugis. Kemudian setelah Fatahillah ini menang dan kemenangannya disambut gembira oleh warga Banten. Kita udah ngebahas di lantai 2-nya, sekarang kita akan turun ke lantai 1-nya. Yang berapa isi di lantai 1 tentang kolonialisme? Yuk, bikin aku. Nah, sebelum kita masuk ke ruangannya, kita lihat dulu di depan ada apa. Ini ada pintunya teman-teman. Nah, di atas pintu ini pasti selalu ada tulisan angka dan juga hurufnya. Di sini ada saat Anno 17, 19, dan jadi aku 15. Karena kita berada di lantai 2 di gedung Bahari di gedung 17, 19. Nah, di sebelah sana itu ada Anno 17, 17. Apa sih itu? 17, 19. Nah, ternyata tahun inilah didirikan gedung ini. Seperti bangunan ini didirikan pada tahun 1719. Lalu di gedung sebelah sana didirikan pada tahun 1744. Jadi masing-masing gedung ini berbeda-beda teman-teman didirikannya, tergantung nomor-nomor di setiap pintu gedungnya. Yuk, sekarang kita masuk ke ruangan teman-teman. Nah, di sini ada ruang perkembangan pelayaran Nusakaranya mengenai rempah-rempah. Nih, ini menarik banget teman-teman, karena ini ternyata lukisan yang dilukis oleh seniman asal Inggris. Ada yang bisa nebak gak nih, ini lukisan tentang apa? Nah, bener banget nih kalau yang ngebahas tentang Batavia. Jadi, ini adalah kondisi Batavia pada zaman dulu yang digambarkan oleh seniman Inggris tadi. Tapi, yang Batavia itu kan adalah nama sebelum kota Jakarta sekarang. Jakarta kan sekarang luas banget. Nah, sedangkan Batavia itu hanya di sekitar sini teman-teman. Satu kotak ini. Atau sekarang yang dikenal dengan Kotu.
kota teman. Nah, di mana sih Museum Bahari itu? Museum Bahari itu ada di sini teman-teman. Nah, di sini ada museum sekarang sebutnya museum wayang. Kenapa sih bentuknya ada berbeda? Karena pada zaman dulu itu ada gempa bumi, jadi direnovasi ulang. Nah, di sini museum-museum, kok Bahari adanya di sebelah sini ya di pinggiran. Nah, bisa dilihat di sini banyak kapal-kapal, berarti di sini adalah pelabuhan. Nah, Museum Bahari sendiri pada zaman dulu itu adalah tempat penyimpanan ruangan rempah-rempah. Jadi zaman dulu banyak bangsa-bangsa Eropa yang membeli rempah-rempah ke Indonesia. Nah, bangsa-bangsa ini melewati pelabuhan di sini teman-teman. Makanya Museum Bahari ini ditaruh di sini agar memudahkan bangsa-bangsa Eropa yang ingin membeli rempah-rempah. Karena tadi Museum Bahari adalah tempat penyimpanan rempah-rempah. Tadi kita udah ngeliat lukisan di zaman Batavia dulu tuh kayak gimana. Sekarang kita ngeliat di sini ada senjata-senjata yang ditaruh di kapal nih. Ini dulu tuh ada namanya VOC kan teman-teman. Coba sih enggak. Nah, ini tuh punya VOC teman-teman. Kita serta di mana di sini ada VOC. Nah, ini yang ngebuat ini tuh ditaruh di kapal-kapal ya teman-teman. Kenapa? Karena tuh mereka berpikiran kan rempah-rempah tuh satu udah mahal, terus belum lagi mereka harus menuju ke tempat Nusantara ini dengan waktu yang berlabuh cukup lama, terus banyak orang-orang juga yang dibawa, berarti kan biaya pangannya juga besar teman-teman. Makanya mereka ini pas udah ngebeli nih, bawa pulangnya harus ada senjata ini biar aman teman-teman. Jadi nggak ada tuh yang namanya di tengah-tengah laut pelabuhan nanti tiba-tiba ada dari bangsa lain nyegat mereka lalu diambil. Nah, di sini juga ada tralisnya, teman-teman bisa lihat. Ini tuh sama persis pada zaman dahulu, di mana dia bentuknya itu sebenarnya persegi ya, tapi dia tuh seperti segitiga sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena ini disebut dengan besi tralis, sama aja sih seperti zaman sekarang disebutnya dengan tralis kan. Fungsinya juga sama sepertinya, untuk mengatur sirkulasi udara yang masuk. Kenapa sih harus ada tralis ini sebenarnya? Karena agar mencegah pembusukan yang terjadi pada rempah-rempah. Karena kan mereka udah biayanya mahal, waktunya lama, bahkan sampai nyiapin berbagai jenis macam senjata ini untuk mempertahankan rempah-rempah mereka. Jadi mereka juga butuh sirkulasi udara yang baik agar rempah-rempah mereka bertahan lama dan tidak busuk. Sekarang kita udah di kapal ini, kita ditemani oleh kakak siapa kak? Nama saya Kak Dita, saya di sini sebagai edukator museum atau orang awam menyebutnya guide. Oke, jadi boleh tolong jelasin nggak sih kak ini tuh apa? Nah, sekarang kita ada di depan namanya miniatur dari kapal Amsterdam. Jadi kapal Amsterdam ini dia itu asalnya dari Amsterdam seperti namanya. Dan uniknya nih di kapal Amsterdam itu dia dipasang banyak layla atau meriam kecil. Nah, ini dipasang sampai ke belakang. Nih teman-teman. Ya, sampai ke belakang kapalnya pun dipasang meriam. Nah, kenapa kok banyak dipasang meriam? Karena kapal ini itu karena dulu juga di lautan tuh banyak sekali perompak atau bajak laut. Iya. Dan selain itu kapal ini itu membawa rempah-rempah. Dan dulu itu rempah-rempah 1 kilogramnya harganya itu 1 batang emas. 1 batang emasnya itu yang seberat 5 kilogram. Jadi makanya kenapa orang Eropa itu menjajah kita dan merampas rempah-rempah kita, karena harganya yang tadi yang mahal, terus memiliki fungsi, yaitu fungsinya sebagai bumbu dapur, terus penghangat tubuh mereka, terus juga sebagai obat tradisional, dan juga sebagai campuran dari ramuan parfum. Karena di Eropa itu terkenal dengan budaya di mana jarang mandi. Mereka kan bisa mandi 1 bulan sekali atau bahkan 2 bulan sekali. Dan di sana juga terkenal dengan ratunya, yaitu dari Inggris sebenarnya. Ratunya itu dia terkenal ratu yang paling bau di dunia karena jarangnya mandi, yaitu bisa 2 bulan sekali. Berarti tujuan mereka datang ke Indonesia itu satu ya kayak untuk mencari rempah-rempah, tapi karena keserakahannya akhirnya kita dijajah gitu ya. Dan ini kayak tadi di sana berarti fungsinya untuk menjaga mereka takut rempah-rempahnya diambil. Kurang lebih berarti Museum Bahari ini ada berapa gedung sih Pak? Di Museum Bahari ini sebenarnya Museum Bahari itu ada 3 gedung dan ditambah 1 gedung di depan itu rada terpisah, dia itu namanya Menara Syah Bandar.
Kalau sekarang nih kita lagi ada di gedung A namanya. Oke. Nah kira-kira gedung yang ngebahas tentang kolonialisme itu cuma ada di gedung ini atau di mana lagi ya kak? Tiga gedung ini sebenarnya merupakan gudang dari rempah-rempah dan yang menaranya pun juga tadinya bekas VOC, yaitu sebagai menara pantaunya VOC untuk memantau kapal-kapal yang ingin masuk ke kota Batavia. Oke, makasih ya kak. Iya. Nah teman-teman kurang lebih kayak gitu penjelasan kita mengenai kolonialisme di Museum Bahari. Sampai jumpa lagi.